Dan berikutnya pemirsa kita akan lihat agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati dari Asia. Di Indonesia akan ada data mengenai penjualan retail Indonesia di bulan Juli secara year on year. Kemudian ada data soal neraca perdagangan China di bulan Agustus dan juga produksi industri di Malaysia di bulan Juli secara year on year. Dan juga dari Amerika Serikat ada laporan bulanan OPEC dan dari Amerika ada, maksud kami dari Eropa ada IHK Jerman di bulan Agustus secara manoman di bulan Agustus, maksud kami secara year on year. Dan berikutnya untuk agenda emiten ITMG ex dividen tunai interim, kemudian BTON dan ENZO, kemudian MFMI akan menggelar RUPS. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini kompak dibuka menguat dengan Nikkei 225 dibuka menguat 0,53% di level 36.408. SCI Singapura menguat 0,37% di level 3.509. Kospi Korea dibuka menguat 0,02% di level 2.536. Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,05% di level 17.205. Dan pemirsa untuk berbincang pagi hari ini kita sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Herman Cahyadi, beliau adalah Chief Investment Officer dari BRI Manajemen Investasi. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Pak Wiki, terima Apa kasih kabar? sudah mengundang BRI kami. Baik, semoga kita baik selalu dan sehat selalu ya Pak Herman ya. Ya, terima kasih. Baik, Pak Herman bicara mengenai dua faktor global yaitu adalah inflasi dan inflasi dari Amerika Serikat dan juga perlambatan ekonomi China. Bagaimana kedua hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan ataupun mungkin menjadi salah satu concern utama lah untuk pelaku pasar di domestik. Iya, jadi kalau kita lihat tren inflasi di Amerika ya itu memang cenderung sudah menurun ya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya inflasi inti Amerika di bulan September 2022, 2 tahun lalu, itu mencapai 6,6%. Nah, terakhir itu data yang dikeluarkan inflasi inti Amerika sudah 3,2% ya. Nah, kalau kita teliti lagi, kalau 3,2% itu kalau kita keluarkan shelter komponen, itu inti inflation inti Amerika itu sebenarnya sudah 1,8%. Dan begitu juga dengan indikator inflasi lainnya yang sering dipakai oleh The Fed sebagai acuan mereka, itu yang kita sebut namanya Personal Consumption Expenditure, itu juga telah menurun dari 5,5% September 2022 ke angka yang terakhir sekitar 2,6% ya. Nah, itu artinya adalah semuanya ya indikator inflasi di Amerika itu semua juga sudah menurun dan itu yang menyebabkan market semakin lama berpikir bahwa inflasi sudah mulai terkendali sehingga The Fed mempunyai ruang untuk memangkas suku bunga mereka. Dan ini didukung oleh pelemahan unemployment rate mereka yang naik ke 4,3% di bulan Juli lalu dan sekarang sudah sedikit turun ke 4,2%. Jadi mereka pelaku pasar dan juga bahkan The Fed Chairman Jerome Powell himself itu juga mengatakan bahwa ini sudah waktunya The Fed untuk merubah arah. Artinya akan ada penurunan suku bunga di minggu depan ya. Dan itu semuanya sangat-sangat menyebabkan dolarnya melemah sehingga emerging market currency seperti rupiah sebulan terakhir itu juga sudah menguat lumayan ya. Jadi kalau rupiah itu dalam sebulan sejak bulan Juli ya itu sudah menguat sekitar 5% ya. Nah, kemudian juga inflasi itu juga didorong oleh pelemahan perekonomian Tiongkok yang merupakan konsumer komoditas terbesar di dunia ya. Dengan melemahnya Tiongkok, komoditas-komoditas ini harganya cukup terjaga walaupun ada perang di Timur Tengah dan Rusia. Apa yang bisa dilakukan oleh investor dalam negeri terkait dengan sentimen yang cukup mix ini, Pak Herman? Ya, jadi kalau kita lihat ya, walaupun sekarang IHSG sudah 7.700 ya, itu sudah all time high. Tapi kalau kita bedah lagi lebih dalam, kita lihat indeks IDX 80 ataupun LQ45 itu belum all time high. Jadi maksudnya
walaupun IHSG sudah all time high, tapi itu hanya terdorong oleh beberapa stok big cap yang pergerakannya sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat LQ45, IDX 80 itu semuanya belum all time high. Jadi maksudnya masih ada Hmm. saham-saham yang masih ada value-nya, belum belum apa belum bergerak terlalu tinggi. Artinya kalau kita lihat data positif dari Amerika Serikat dan juga kemungkinan mungkin The Fed sendiri akan menurunkan tingkat suku bunga acuannya dan akan berdampak kepada gairah dari pasar domestik untuk Ya, saham-saham yang valuasinya masih murah bisa dimanfaatkan begitu ya, karena di depan benar. beberapa Ya, hari ini akan ada sentimen yang akan men-trigger kenaikan dari bursa global dan juga IHSG to be exact gitu ya. 7.700-an ya. secara psikologis apakah ini menjadi sebuah apa namanya level yang diperkirakan akan terus melanjutkan penguatannya atau mungkin Anda melihat ini sudah cukup overbought, Pak Herman? Ya, jadi kalau kita lihat secara jangka panjang dan secara jangka pendek dulu ya. Kalau kita lihat secara fundamental juga, sebenarnya kalau kita tempatkan IHSG valuasinya dalam PE band ya, itu masih di bawah rata-rata. Jadi masih di sekitar -1 standar deviasi. Artinya kalau kita berinvestasi dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, ini masih ada upside-nya. Ya, itu kalau kita Hmm. melihat secara jangka panjang, secara fundamental 1 tahun. Nah, kalau kita melihat secara jangka pendek sekali, itu ya, misalnya bulan September ini juga sedikit eh, ada ketidakpastian sih. Jadi kalau Hmm. kalau kita lihat dalam 20 tahun terakhir ya, di bulan September, 10 tahun pertama dari 2004 sampai 2013 itu kecenderungan menguatnya 80%. Tapi dari 2014 sampai 2023 itu kecenderungan melemahnya 80% juga. Jadi maksudnya masih 50-50. Mhm. Tapi kalaupun misalnya ada koreksi di bulan September, itu bisa menjadi kesempatan untuk mengakumulasi emiten-emiten stok-stok yang memang mempunyai fundamental yang kuat. Karena setahun ke depan kemungkinan masih bisa naik karena Baik. valuasi IHSG ataupun RQ masih rendah. Secara jangka pendek untuk mereka yang mengharapkan gain dari investasi ini kemudian tidak terlalu apa ya melihat kemungkinan seperti itu karena Anda tadi melihat ada possibilities mungkin akan terjadi koreksi tapi kalau kita lihat secara jangka panjang begitu Anda tadi melihat bahwa ada possibility ada potensial upside gitu ya dan bisa Ya, dinikmati begitu ya. Oke, ya. ini kalau kita lihat dari sektor-sektornya mana yang Anda rekomendasikan dan dilihat menarik secara harga kalaupun mau masuk sekarang gitu dengan termin investasi yang nggak Ya, pendek, pengennya panjang gitu, melihat ya ya. beberapa indikator tadi gitu. Ya, jadi kita melihat bahwa sektor-sektor yang akan diuntungkan oleh penurunan suku bunga The Fed dan juga Bank Indonesia ke depannya itu adalah sektor-sektor yang interest rate sensitif ya, seperti Hmm. perbankan, kemudian juga properti, dan kemudian juga dengan pelemahan harga-harga komoditi, misalnya seperti minyak, itu juga akan membantu sektor-sektor consumer ya, consumer staple ya. Mhm. Jadi itu yang bisa para investor Cermati ya. cermati. Baik, baik. Oke. Bisa kita kemudian bicara spesifik mengenai saham-sahamnya? Kalau saham-sahamnya yang bisa dilihat ya misalnya yang Big Four banks Hmm. itu juga masih kita melihat ke depannya apalagi yang berjangka panjang investor jangka panjang bisa tetap mengkoreksi juga. Kemudian untuk sektor consumer itu misalnya seperti Mayora, ICBP itu apa emiten-emiten yang berfundamental kuat ya. Baik, walaupun secara harga Big Four Banks ini sudah cukup premium ya? Belum juga ya Oh, belum juga? kalau kita lihat secara price to book sama PE nya masih belum ya. Belum belum Mhm. mencapai 2 standar deviasi belum. Baik, belum Ya, lagi bicara mengenai target price dari Big Four ini begitu ya? iya. Oke, possibilities untuk kemudian terjadi kenaikannya berapa persen Pak untuk Big Four ini in general? Jadi kami tidak akan membahas maksudnya per masing-masing Mhm. banknya berapa persen, tapi kita bandingkan gini ya, secara valuasi ya. IHSG itu kalau kita lihat valuasinya secara earnings yield ya, imbal hasil, itu sekitar 7,4%.
dibandingkan Hmm. dengan surat utang negara SBN kita yang 10 tahun itu 6,6%. Jadi sebenarnya untuk investor yang punya risiko profil yang lebih tinggi dan memang sudah berpengalaman di saham, itu IHSG mempunyai earnings yield imbal hasil yang lebih tinggi dari obligasi. Dan Baik. begitu juga dengan LQ45. LQ45 itu earnings yield-nya 7,9%, bahkan lebih jauh dari earnings yield IHSG. Dan juga Hmm. lebih tinggi dari Sun 10 tahun. Jadi Hmm. masih upside-nya masih ada. Baik, oke. Belum lagi kemudian bicara mengenai dari saham-saham berbasis perbankan yang valuasinya cukup besar gitu ya, dan ini juga mencerminkan pergerakan dari IHSG yang Anda tadi sampaikan begitu ya. Oke, Ya. kalau kita lihat kondisi market seperti saat ini, karena kan indikator yang jadi pertimbangannya macam-macam nih Pak Herman. Hmm. Misalnya adalah memperhatikan value atau pertumbuhan ataupun momentum. Mana yang Ya. harus dijadikan pertimbangan utama lah sebelum kemudian kita memutuskan untuk mengeksekusi strategi investasi. Ya, yang pasti kami bukan fund house yang berkonsentrasi pada momentum, tapi kami Hmm, selalu memperhatikan value dan growth ya. oke. Nah, untuk investor-investor yang memiliki paradigma value, banyak sekali masih value stok di IHSG yang bisa dicermati. Mhm. Tapi yang pasti adalah value stock tersebut harus dilihat apakah emiten tersebut masih mempunyai competitive advantage dan juga katalis jangka waktu ke depannya apa gitu. Kalau misalnya tidak ada katalis itu akan bisa menjadi value trap. Hmm. Dan begitu juga dengan growth stocks ya. Kita juga berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai growth, tapi harus yang growth at reasonable price gitu ya. Jadi maksudnya growth ada pertumbuhan tapi valuasinya juga masih cukup bisa dibilang normal. Jadi kita Hmm. tidak akan mengejar valuasi-valuasi yang sudah tinggi dan valuasinya sudah terlalu tinggi gitu. Oke, baik. Kalau kita tadi sempat bahas mengenai sentimen-sentimen global yang ada dari Tiongkok dan juga Amerika. Lalu bicara mengenai sentimen-sentimen domestik yang mungkin Anda sedang cermati ataupun mungkin ada Ya. sentimen global lain yang Anda sekarang lagi cermati dan telisik, apa saja Pak Herman? Iya, kalau jadi dari global itu kita akan menunggu keputusan The Fed di minggu depan ya. Apakah mereka akan menurunkan The Fed rate sebesar 25 atau 50 bips. Sementara ini kemungkinan menurunkan 25 bips itu sekitar 70% dan Hmm. 50 bips 30%. Nah, jadi itu yang akan ditunggu minggu depan dan juga dalam sentimen domestik itu kami juga melihat bahwa adanya penurunan daya beli di kalangan masyarakat yang menengah ke bawah ya. Itu yang kita selalu monitor dan juga sebenarnya Purchasing Manager Index Indonesia dalam 2 bulan ini juga di bawah 50 ya, artinya kontraksi. Dan ini yang kami harapkan nanti kabinet baru yang terbentuk di bulan Oktober ke depan itu Hmm. mempunyai strategi untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi di kalangan bawah yang ini dan juga kalangan menengah ya. Baik, yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu tentunya terkait dengan beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan baru terkait dengan alokasi untuk pembangunan konstruksi yang ada di IKN Nusantara yang hanya 4 triliun saja gitu ya. Lalu bagaimana dengan saham-saham berbasis konstruksi yang kemudian secara proyek mendapatkan proyek penyelesaian dari IKN Nusantara gitu. Anda melihat sektor ini seperti apa? Tentunya dengan memperhatikan alokasi anggaran dari pemerintahan baru nanti ya, Pak Ya. Herman. Ya, jadi sebenarnya kami lebih prefer sektor-sektor yang mempunyai balance sheet yang lebih kuat ya. Hmm. Jadi sementara ini kami belum terlalu fokus pada infrastruktur Mhm. construction company, tapi kami lebih fokus pada interest rate sensitif dan juga consumer Oke, sektor. baik. Heeh. Mmm, Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana sebetulnya IHSG dapat terus melanjutkan penguatannya begitu ya. Ya. Secara target dari BRI Manajemen Investasi, untuk IHSG sampai akhir tahun ada di level berapa, Pak Herman? Ya, jadi best case kami skenario yang paling bagus itu di sekitar 7.900 ya. Hmm, baik, Ya, 7.900 ya. Oke, ya, kita beralih ke saham-saham yang lain yang tentu saja ini juga mendapatkan perhatian dari investor selain sektor-sektor yang tadi Anda sampaikan ya, terkait dengan saham-saham konglomerat yang pergerakannya sangat atraktif. Menurut Anda seperti apa analisisnya? ya. Jadi beberapa pergerakan konglomerat yang atraktif itu maksudnya naiknya terlalu tinggi atau bagaimana ya? Ya, secara movement ini cukup fluktuatif saja begitu. Pergerakannya juga
penguatannya juga sangat menarik begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi kalau kembali kepada yang telah tadi kami sampaikan bahwa kami akan selalu mengevaluasi emiten itu berdasarkan valuasinya. Kalau Hmm, misalnya valuasinya sudah terlalu tinggi, kami prefer untuk mengincar emiten-emiten yang mempunyai valuasi yang lebih rendah, tapi ada pertumbuhan yang lebih sustainable gitu, Pak. baik ya, semua balik lagi ke valuasinya begitu. Ya. Apakah kemudian masuk Hmm. akal atau tidak dibandingkan dengan ataupun mungkin diproyeksikan dengan kondisi fundamentalnya begitu ya.